Seorang pendaki asal Riau, Benget Hasiolan Mare-Mare memberikan kesaksian saat berhasil selamat dari erupsi Gunung Merapi, Sumbar, yang terjadi pada Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Benget mengemukakan, ia bersama rombongannya yang beranggotakan 10 orang dari Mapala Batara Fakultas Hukum Universitas Riau telah mencapai puncak Gunung Merapi pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari tersebut. Usai mencapai puncak, Benget dan anggota timnya kembali ke area camp di Cadas Gunung Merapi untuk makan siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dan bersiap turun. Benget menjelaskan rombongannya terbagi beberapa kelompok saat turun gunung. Saat itu, ia dan kedua adiknya berada di barisan terdepan memimpin rombongannya. Tak sampai 1 jam perjalanan turun, Benget dan kedua adiknya mengaku mulai mendengar suara seperti gemuruh petir. Pertanyaan kekhawatiran pun terlontar dari kedua adik Benget yang memetakan sumber dari gemuruh tersebut. Mereka menerka itu berasal dari helikopter, petir, ataupun badai. Di situ saya tidak terlalu menggubris dan menjawab pertanyaan mereka karena saya berusaha mencerna apa yang sedang terjadi, jelas Benget saat dihubungi Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Benget merasa getaran dan suara yang dirinya rasakan tidaklah normal. Ia mendeteksi adanya anomali ketika suara seperti gemuruh tersebut justru memekakkan telinga. Karena suara seperti gemuruh petir yang saya rasakan itu berbeda, bukan seperti gemuruh petir badai biasa seperti dari gunung-gunung yang pernah saya daki, katanya. Suaranya juga agak sakit di telinga, imbu Benget. Saat adiknya mengira gemuruh tersebut adalah badai, barulah Benget menyadari adanya tanda erupsi dari hujan bebatuan. Ia pun segera memimpin grup kecilnya untuk menyelamatkan diri. Jadi akhirnya setelah saya mendengar dengan seksama, langsung saya bilang ke rombongan kecil itu, ini bukan suara petir, ini erupsi, ayo cepat turun, ujarnya. Langsung kami bergerak cepat dan saya suruh mereka untuk jalan cepat, sambung Benget. Saya membawa mereka ke tempat aman, karena setelah saya ajak mereka berlari untuk menghindar dari angin kencang, itu langsung ada hujan batu, dan batunya juga lumayan besar-besar, jelasnya. Titik pertama yang menjadi tujuan Benget dan rombongannya adalah bekas warung di sekitar Nagari Paninjauan di sekitar lereng Gunung Merapi. Beruntung, tak lama setelah mereka mencapai titik tersebut, seluruh anggota rombongan dan 4 pendaki lain berhasil menyusul. Selepasnya, 14 orang pendaki tersebut bergegas turun menyelamatkan diri untuk menuju pos BKSDA terdekat. Perjalanan itu memakan waktu hingga 90 menit. Sekitar 90 menit kami berhasil sampai ke pos BKSDA, cerita Benget. Di pos BKSDA itu, Benget dan rombongan mendapatkan penanganan pertama usai beberapa anggotanya mengalami cedera ringan usai terkena batu dari erupsi gunung. Beruntungnya memang kami sudah di bagian hutan lebat saat itu, jadi kami agak terlindungi oleh pepohonan dari hujan bebatuan itu. Meski anggota tim kami juga ada yang terkena batu, tidak terlalu parah, ujarnya. Cedera ringan, ada yang terkena batu di pinggang, lalu keseleo karena lari cepat dengan jalur seperti itu, imbunya menjelaskan cedera yang dialami rekan-rekannya ketika menyelamatkan diri.